Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah, para bunda dan juga para pendidik yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Jalla wa ala telah memberikan limpahan nikmatnya begitu banyak kepada kita. Semoga salam dan salawat senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Hadirat para ummahat dan juga para bunda serta para pendidik rahimani rahimakumullah, kembali kita akan melanjutkan yaitu tentang pendidikan, mendidik anak, yaitu membahas kitab Sebelum Bunda Tiada. Sebelum Bunda Tiada, yang mana kita masuk kepada nasihat yang ketiga dengan nasihat wahai nak, yakini tidak ada yang kekal kecuali Allah. Yakini tidak ada yang kekal kecuali Allah. Para akhwat dan juga ummahat, para bunda yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebelum kita membahas pada pembahasan yaitu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada kita kesadaran di dalam mendidik anak-anak kita. Kenapa? Karena setiap kita adalah pemimpin, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Seorang wanita adalah pemimpin di dalam rumah suaminya, yang mana dia kelak akan dimintai pertanggungjawaban apa yang telah dia pimpin, termasuk tentang anak-anak. Maka Anda wahai para bunda, Anda akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang telah Anda berikan kepada anak-anak Anda. Maka para ummahat dan juga para bunda yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kita melihat orang tua menyesal karena telah lalai dalam mendidik anaknya, yang mana penyesalan mereka tersebut selalu senantiasa menghantui jiwa-jiwa mereka. Maka kalau hanya sekedar penyesalan, ini adalah tidak ada gunanya kalau seandainya tidak ada perubahan bagi para bunda sekalian. Kenapa? Karena
penyesalan saja itu tidak akan bisa merubah keadaan. Maka penyesalan harus diiringi dengan apa? Perubahan. Ya, ketika Anda telah sadar, telah lalai selama ini dalam mendidik anak, banyak kelalaian kita selaku orang tua, maka saatnya kita berubah. Ya, maka para bunda yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang masalah akidah untuk anak kita. Dan sejatinya materi ini tidak hanya untuk mereka yang sudah memiliki status menjadi seorang bunda, tidak. Tapi sejatinya materi ini adalah untuk siapapun. Ya, termasuk bagi engkau calon bunda misalkan, atau siapapun. Iya, maka sejatinya materi ini adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan, sesuatu yang sangat kita perlukan, yaitu tentang meyakini tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para bunda yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang harus kita tanamkan di dalam hati anak-anak kita. Ada satu hal yang harus kita sampaikan kepada anak kita setelah pesan bunda sebelumnya, yaitu pesan yang kedua tentang masalah rezeki. Maka yang ketiga ini adalah tentang yang berkaitan tentang masalah akidah. Maka tugas engkau wahai para bunda, tugasmu wahai para ibu, dan tugasmu wahai para ayah, sejatinya mendidik anak ini adalah tanggung jawab orang tua, terutama tanggung jawab bagi para ayah dan juga tanggung jawab bagi para bunda. Maka tugas kita adalah bagaimana kita menanamkan keyakinan di dalam hati anak kita dengan pembahasan, wahai nak, yakinlah tidak ada yang kekal di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan wahai para bunda, sampaikan kepada anak kita, dan kepadamu wahai para pendidik, sampaikan kepada siswa dan siswi kita, sampaikan kepada orang-orang yang kita kenal, sampaikan kepada mereka yang di bawah tanggung jawab kita, bahwasanya di dunia ini tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kekal di alam semesta ini kecuali Allah. Artinya apa? Kita sampaikan wahai para bunda dan juga para pendidik, bahwasanya segala sesuatu, baik itu sedikit maupun banyak, maka semuanya akan hancur, semuanya akan binasa. Baik dia itu malaikat, baik itu dia nabi, baik itu bumi yang saat ini kita berpijak di atasnya, langit sebagai atap, lautan yang begitu luas, gunung yang begitu kokoh, kota yang begitu indah tertata dengan rapi, bangunan megah, desa semuanya, termasuk semut semuanya, dan termasuk diri kita, maka semuanya itu akan binasa jamaah, akan binasa. Maka ini kita ingatkan kepada anak kita, wahai para bunda, wahai para pendidik. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyebutkan bahwasanya salah satu di antara sifat dan nama Allah adalah Al-Hayyu, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allahu, dialah Allah, la ilaha, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan dia Allah, Al-Hayyu, yang maha hidup, yang hidup kekal, Al-Qayyum, yang terus menerus mengurus makhluknya, la ta'khudhuhu
sinatu wala naum, dan dia Allah tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Subhanallah. Di dalam ayat ini wahai para bunda, di dalam ayat ini wahai para pendidik, di dalam ayat ini wahai para wanita muslimah, terdapat pelajaran, bahwasanya pelajarannya di antara pelajaran yang bisa kita ambil di dalam ayat ini, bahwasanya Rabb kita, Rabbuna, yaitu Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala, dia adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Dialah Allah yang hidup, senantiasa hidup kekal, dan Al-Qayyum yang senantiasa mengurus makhluknya. Yang mana adanya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa dilalui dengan ketiadaan. Yang mana adanya Allah tidak akan berakhir dengan ketiadaan. Berbeda dengan makhluk, berbeda dengan kita semuanya yang hadir, yang mana adanya kita didahului dengan ketiadaan kita. Adanya kita didahului dengan apa? Ketiadaan kita. Dan yang mana kita semuanya yang hadir, maka kita semua akan mati, akan binasa. Yang tidak akan mati, yang senantiasa hidup adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah wahai para bunda, coba engkau tanamkan di dalam hati anak-anakmu adanya dialog seorang bunda kepada anaknya, adanya dialog seorang ayah kepada anaknya, yang mana cobalah sering kita berbicara kepada anak kita. Kita katakan, wahai nak, bahwasanya di dunia ini semuanya akan binasa, semuanya akan hancur, semuanya akan hilang, semuanya akan sirna, kecuali yang akan tetap hidup adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dirimu wahai anakku, sampaikan wahai para bunda, termasuk engkau, yaitu anak kita. Ya, anak kita akan wafat, demikian juga kita akan wafat. Kita sampaikan kepada anak kita wahai para bunda, bahwasanya engkau wahai nak dan umi atau bunda, Kaisah, mundur. Bahwasanya engkau, yaitu anak kita bilang, ya bunda dan juga ayah, semuanya akan wafat, akan mati, akan meninggal dunia, akan meninggalkan dunia yang fana ini. Dan termasuk engkau wahai anakku, sampaikan ketika anak kita sudah apa? Sudah usia tufulah, sudah usia tamyiz, sudah usia 7 tahun, maka boleh wahai para bunda, coba kita amalkan. Ya subhanallah. Dan ini pernah anak amalkan. Ya, ketika kita dialog dengan anak kita sampaikan, nah, bahwasanya engkau ya adalah makhluk yang mana dahulunya kakak atau abang tidak ada. Ya, di beberapa tahun yang lalu abang atau kakak tidak ada. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan abang dan menciptakan kakak melalui karena adanya ayah dan bunda. Nah, sampaikan karena adanya ayah dan bunda, yang mana dulu kakak atau abang di dalam perut umi, di dalam perut bunda, di dalam perut ibu berapa lama? 9 bulan 10 hari. Siapa yang menciptakan? Tanya kepada anak kita. Ya, kalau dia tidak bisa jawab, ajarkan Allah, nak, Allah yang telah menciptakan engkau. Lihat, ketika engkau di dalam perut bunda, maka engkau tetap diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui makanan yang bunda makan. Kemana-mana bunda bawa engkau, ke kamar mandi, ia tidur, bekerja, ia istirahat, ya semuanya engkau selalu bersama bunda di dalam perut bunda. Nah, sampaikan ini wahai para bunda, sampaikan wahai para ibu-ibu sekalian, ya, dan juga para ummahat, sampaikan supaya apa? Supaya tertanam di dalam hati anak kita, di dalam pikiran anak kita, bahwasanya dia adalah makhluk, bahwasanya dia adalah makhluk, dan ayah dan bundanya juga makhluk, dan ada sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampaikan. Dan kita bilang, wahai nak, ketahuilah, ayah dan bunda dan juga sama abang atau sama kakak tidak selamanya hidup di dunia. Dan kita tidak tahu nanti siapa dulu nanti di antara kita yang akan dipanggil oleh Allah. Sampaikan wahai para bunda, entah ayah dulu, atau entah bunda dulu, atau misalkan abang atau kakak atau adik atau yang semisalnya. Nah, ini adalah kita menanamkan tentang keimanan di dalam hati anak kita, bahwasanya di antara keimanan
yang harus kita yakini adanya kehidupan setelah kematian. Kemudian para bunda yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabbuna, Tuhan kita, dialah Allah yang tidak pernah ngantuk dan Allah tidak pernah tidur. Berbeda dengan makhluk. Makhluk memiliki sifat ngantuk dan memiliki sifat tidur. Kenapa? Karena adanya sifat ngantuk dan bisanya tidur bagi makhluk ini adalah kesempurnaan bagi makhluk, tapi tidak sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena justru dengan kita meniadakan Allah itu tidak ngantuk, Allah tidak tidur, ini menunjukkan tentang apa? Maha kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para akhwat dan juga ummahat serta para pendidik yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 2 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dialah Allah Al-Hayyu, yang hidup kekal, dan juga Al-Qayyum, yang terus mengurus makhluknya. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya banyak sekali dalil-dalil di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang bahwasanya Allah itu adalah Al-Hayyu. Allah itu hidup kekal, dan kehidupan Allah tidak diawali dengan ketiadaan, dan kehidupan Allah tidak akan diakhiri dengan kebinasaan. Berbeda dengan makhluk. Kemudian para bunda dan juga para ummahat serta para akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah bagaimana kita menumbuhkan karakter keimanan anak kita. Kenapa? Karena dalam konsep pendidikan fitrah, setiap anak itu terlahir telah dibekali keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah. Maka para ulama menjelaskan apa maksudnya. Maksudnya adalah bahwasanya setiap anak itu telah dibekali keimanan. Setiap anak telah mengenal Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Setiap anak berada di atas Islam. Setiap anak telah mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai kebaikan-kebaikan. Maka orang tuanya lah yang akan menjadikan dia sebagai seorang Yahudi, atau sebagai Nasrani, atau sebagai Majusi. Maka tergantung orang tuanya. Maka kita bersyukur jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, bahwasanya banyak sudah yang membuat kita bahagia. Ada di antara orang tua yang sudah mulai sadar betapa penting mendidik anak. Banyak di antara orang tua yang sudah terbangun dari kelalaian, kesalahan dalam mendidik anak. Ya, yang mana pada kemarin ketika kita mengkaji di Singkawang, yaitu tentang pembahasan, yaitu apa? Tentang faedah nasihat Luqman kepada anaknya, yang mana kami melihat banyaknya para bunda dan juga para ayah yang semangat untuk mengikuti tentang kajian seputar pendidikan anak. Maka ini mudah-mudahan tanda, ya, alamat bahwasanya Islam akan jaya apabila ayah dan bundanya mempersiapkan generasi yang akan cinta kepada Islam, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan itu semua harus kita persiapkan di dalam dari rumah tangga kita masing-masing. Kemudian para akhwat dan juga para ummahat serta para bunda yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya Allah itu adalah Al-Hayyu. Allah itu adalah Maha Hidup. Allah itu akan kekal selama-lamanya. Ya, adapun selain Allah maka tidak kekal. Selain Allah akan musnah.
selain Allah akan sirna, selain Allah akan binasa. Yang tetap itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang berikutnya adalah dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam sebuah hadis ya dari sahabat yaitu Umar ibni Murrah. Ya, dari Umar bin Murrah dia berkata, Sami'tu Bilal ibna Yasar ibni Zaid. Kata Umar bin Murrah, dia berkata, aku mendengar Bilal bin Yasar bin Zaid berkata, hadatsani abi, telah menceritakan bapakku, an jaddi, dan dari kakekku, sami'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia barang siapa yang dia mengucapkan astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, yaitu barang siapa yang mengucapkan istighfar, aku memohon ampun kepada Allah, tidak ada yang berhak diibadahi selain Dia, dan Dialah Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup dan yang maha qayyumiyah. Kemudian wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepada Allah, ghufira lahu wa in kana fara minaz zahfi, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah meskipun dia pernah lari dari medan perang. Maka hadis ini jamaah, para akhwat dan juga ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya salah satu di antara nama dan sifat Allah adalah Al-Hayyu, yaitu yang maha hidup, dan Al-Qayyum, yang maha Al-Qayyumiyah, yaitu yang senantiasa mengurus makhluknya. Maka para bunda yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tugas kita adalah bagaimana kita menumbuhkan keimanan yang ada di dalam hati setiap anak kita. Ya, jadi tugas orang tua adalah merawat, memberikan pupuk keimanan di dalam hati anaknya. Bagaimana maksudnya dengan memberikan pupuk? Yaitu apa? Kita sirami dengan nasihat-nasihat, kita sirami dengan untayan-untayan nasihat yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para akhwat dan juga para ummahat serta para bunda yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu hal yang harus kita ingatkan, yang harus senantiasa kita sampaikan kepada anak kita, bahwasanya tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Cobalah wahai para bunda, kita yaitu semangat menyampaikan kisah-kisah kepada anak-anak kita, terutama menjelang tidur atau misalkan di atas kendaraan. Adanya dialog singkat antara seorang ayah dengan anaknya atau antara seorang bunda dengan anaknya, yang mana kebanyakan banyak di antara orang tua yang terkadang mereka menyepelekan pembelajaran yang kalaulah seandainya rutin kita sampaikan kepada anak kita, maka anak kita akan tumbuh yaitu apa? Fitrah keimanannya apabila sering senantiasa kita sampaikan kepada anak tersebut. Kemudian di dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqun 'alallahi alla yartafi'a syai'un minad dunya illa wada'ahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketentuan Allah, jika perkara dunia telah di puncak, Allah pun menjatuhkannya. Ya, apa maksudnya? Maksudnya bahwasanya hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, tidak semuanya orang yang berjaya,
tidak semuanya orang akan mencapai kesuksesan dia di dunia. Maka suatu saat dia pasti akan jatuh. Suatu saat dia pasti akan binasa. Bukankah kita pernah mendengarkan kisah-kisah atau kita pernah menyaksikan dahulu ada penguasa yang namanya fulan dan saat ini namanya tidak dikenal lagi. Kenapa? Karena kekuasaannya telah diganti dengan generasi berikutnya. Ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang kekal. Segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti akan sirna, termasuk kita, termasuk juga anak kita. Maka kita sampaikan wahai para bunda, maka disebutkan wahai para bunda, ya, dan mana hendaknya hal ini untuk selalu kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla telah menentukan bahwa untuk perkara dunia apabila sudah sampai pada puncaknya maka dia akan jatuh. Kenapa? Karena hikmahnya adalah manusia tidak boleh sombong, manusia tidak boleh durhaka. Maka kita sampaikan kepada anak kita, wahai nak, ya, yaitu apa? Jangan sampai engkau sombong. Ya, mungkin ada sebagian orang tua yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan mereka rezeki yang lebih. Maka sampaikan kepada anak kita bahwasanya apa yang ada pada ayah dan apa yang ada pada bunda, maka ini merupakan salah satu di antara karunia Allah. Bisa saja Allah ambil sekejap, bisa saja Allah ambil semuanya tanpa Allah tinggalkan sedikit pun. Maka dengan ini kita sebagai manusia tidak layak untuk sombong. Kita sebagai manusia tidak boleh durhaka kepada Allah. Kenapa? Karena kesombongan dan ketinggian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sampaikan wahai para bunda kepada anak kita, maka dengan engkau menyampaikan bahwasanya di dunia ini tidak ada yang kekal kecuali Allah, di alam semesta ini tidak ada yang kekal kecuali Allah, maka terdapat pelajaran bahwasanya manusia itu tak boleh sombong, manusia itu tidak boleh durhaka, manusia itu tidak boleh sombong dengan jabatannya, dia tidak boleh sombong dengan kedudukannya, dan dia tidak boleh sombong dengan hartanya. Kenapa? Karena semua itu adalah pemberian Allah, dan Allah Subhanahu wa taala bisa saja mengambilnya kapanpun apabila Allah Azza wa Jalla menginginkan. Kemudian wahai para bunda dan juga para akhwat serta para pendidik yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup kita akan menceritakan sebuah kisah yang mana sebagaimana biasanya kita menutup setiap kajian kita dengan kisah-kisah yang mana kisah ini menjadi modal bagi kita untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita sebagai pelajaran yang akan kita berikan kepada anak kita, terutama wahai para bunda yang engkau masih memiliki anak pada usia tamyiz atau pada usia tufulah, yang anak tersebut sudah mulai bernalar, yaitu anak usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Nah, cobalah berkisah dengan dia. Ya, bagaimana? Ya, kita akan menyebutkan di antara kisah yang disebutkan oleh penulis di dalam buku ini, yaitu Sebelum Bunda Tiada. Dikisahkan wahai para bunda yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, ya, di dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai seekor onta. Ya, Nabi kita mempunyai seekor onta, dan onta itu diberi nama oleh Nabi Adba. Ya, Adba. Ya, nama ontanya adalah Adba. Ya, kita sebutkan di dalam kisah kita nanti malam, ya, kita sampaikan kepada anak-anak kita. Ya, coba wahai para bunda amalkan, sampaikan, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki seekor onta yang mana kebiasaan Nabi adalah memberi nama hewan tunggangannya. Ya, maka kali ini Nabi memberikan nama onta beliau dengan nama Adba. Ya, Adba.
Ya, Atba ya ingat nama ontanya adalah Atba ya, boleh dicatat wahai para bunda, Atba ya. Nah, ini boleh juga kita sampaikan kepada anak kita wahai para bunda, bolehnya anak kita memberikan nama hewan peliharaannya. Misalkan anak kita senang burung, misalkan belikan tidak apa-apa. Atau suka kelinci misalkan, atau suka kucing, kitun misalkan, suka ayam, bebek misalkan, belikan tidak apa-apa. Dan ini adalah melatih bagaimana anak kita itu menerapkan kasih sayang, dan supaya anak kita itu memiliki sifat balas kasih kepada hewan, dan tidak hanya kepada hewan, tentu saja kepada manusia, kepada ayah, kepada bundanya, ya, dan juga kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, kalau seandainya saat ini anak Anda misalkan memiliki hewan peliharaan, maka disunahkan, dianjurkan untuk memberi nama hewan tersebut dengan dengan nama apa saja boleh. Ya, nah ini nama onta Nabi adalah Atba. Ya, Atba. Ya. Nah, ketahuilah wahai para bunda dan juga para akhwat serta ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Onta Nabi ini, Atba ini memiliki kelebihan. Ya, apa kelebihannya? Kelebihannya adalah kalau seandainya dia berlomba, berpacu, berlomba dengan onta-onta yang lain, maka onta Nabi tidak pernah terkalahkan. Nah, kita sampaikan ya bahwasanya onta Nabi SAW tidak pernah terkalahkan. Ya. Kemudian tibalah satu waktu, wahai para bunda sekalian dan juga para akhwat rahiman rahimakumullah, tibalah satu waktu yang mana ada seekor onta milik Arab Badui. Ya, yang mana orang Arab Badui ini memiliki seekor onta. Lalu onta Rasulullah SAW dan onta Arab Badui tersebut lomba. Dan apa yang terjadi? Ternyata onta Arab Badui bisa mengalahkan onta Nabi SAW, bisa mengalahkan Atba. Maka ketika Atba ini kalah, onta Rasulullah SAW ini kalah, maka tersebarlah di kota Madinah, di tengah-tengah kaum muslimin, bahwasanya Atba, yaitu ontanya Rasulullah, kalah dengan seekor onta milik Arab Badui. Maka lantas berita ini tersebar di kalangan sahabat, maka mereka kecewa dan mereka patah semangat. Lalu mereka berkata dengan keheranan, mereka mengatakan onta Atba milik Nabi bisa terkalahkan dengan apa? Dengan hal yang tidak percaya. Ya, kok bisa ya onta Nabi yaitu Atba itu terkalahkan? Ya, seakan-akan mereka tidak mempercayai masalah ini. Maka ketika Nabi SAW mendengarkan apa yang mereka sampaikan, maka Nabi bersabda, nah inilah tadi asbabul khuruj, hadis yang kita sebutkan tadi. Apa kata Nabi? Haqqun Allahi alla yartafi'a syai'un minad dunya illa wada'ahu. Yaitu kata Nabi SAW, ketentuan Allah, jika suatu perkara dunia telah di puncak, setelah itu Allah akan menjatuhkannya. Maka hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maka wahai para bunda yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yang mana kisah ini bisa kita ceritakan kepada anak kita dan juga kepada anak peserta didik kita, bahwasanya faedahnya yang pertama, bahwa segala sesuatu dari perkara dunia ini, ya, bahwasanya segala sesuatu dari perkara dunia ini tidak ada yang kekal dan tidak ada yang abadi. Ya, saya ulangi, segala sesuatu dari perkara dunia ini
tidak ada yang kekal dan tidak ada yang abadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali Allah. Ya, maka pelajarannya kita sampaikan kepada anak kita bahwasanya di dunia ini, wahai anakku, yang mana ayah dan juga bunda serta engkau berada di atasnya, maka orang-orang yang ada di atasnya semuanya tidak ada yang kekal dan tidak ada yang abadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu ya nak, ya, nasib kita ya beberapa tahun yang akan datang. Jangankan beberapa tahun yang akan datang, nanti saja nih setelah kajian kita tidak tahu nasib kita. Apakah kita masih bisa melaksanakan salat maghrib ataukah tidak? Tidak bisa, tidak ada yang bisa menjamin dan tidak ada yang tahu. Ya, kenapa? Karena sejatinya setiap kita sedang berjalan menuju kematian. Ya, setiap kita sedang berjalan menuju kematian, maka tidak ada yang kekal dan abadi di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua dari kisah ini, wahai para bunda dan juga para pendidik yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia sekuat apapun dia, ya, manusia sekuat apapun dia, demikian juga hewan, binatang, sekuat apapun dia, maka dia pasti akan terkalahkan. Dia bisa kalah, dia bisa terkalahkan, ataupun dia pasti akan mati. Semuanya, ya, semuanya akan mati dan akan terkalahkan. Ya, artinya apa? Kita sampaikan kepada anak kita, wahai para bunda, bahwasanya engkau tidak selamanya menjadi anak-anak, yang mana kelak engkau akan menjadi orang dewasa dan kelak engkau akan menjadi orang tua, sebagaimana bunda menjadi orang tuamu saat ini. Sampaikan, ya, setiap kita, ya, semakin hari sejatinya kondisi badan kita semakin lemah pada hakikatnya. Kenapa? Karena tidaklah lewat satu hari melainkan jatah usia kita telah berkurang. Nah, kita sampaikan kepada anak kita. Kemudian pelajaran yang ketiga, bahwasanya kita dilarang untuk sombong dan dilarang untuk membanggakan diri kita. Ya, kita tidak boleh sombong dan tidak boleh membanggakan diri kita. Ingat wahai para bunda, ingatkan anak kita kalau mereka sombong kepada kawan-kawannya. Ada anak yang sudah kecil itu sombong. Saya pernah mendapatkan cerita dari anak saya. Biasanya anak saya itu sering cerita kalau tentang berkaitan dengan sekolah. Dia bilang, iya, katanya, di sekolah kakak, teman-teman kakak itu ada orangnya sombong, ya. Yaitu apa? Dia tidak mau berteman dengan teman-temannya. Kenapa? Karena dia ada segi ekonomi, adalah orang yang mampu. Nah, ini apa sebabnya? Karena orang tuanya tidak mengajarkan anaknya. Subhanallah. Ya, anak kecil saja tahu sombong. Apa sebabnya? Karena orang tuanya tidak mengajarkan anaknya untuk tidak boleh sombong. Sampaikan. Kita sampaikan kepada anak kita, tidak boleh sombong. Kenapa? Karena kesombongan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita akan binasa. Ya, kita akan lemah. Dan sesuatu yang ada pada bunda, sesuatu yang ada pada ayah, itu bisa saja diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sesuatu yang ada pada dirimu wahai nak, itu juga bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah, pelajaran yang keempat yang dapat kita ambil daripada kisah ini, bahwasanya hendaknya kita selalu bersandar kepada Allah. Hendaknya kita selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah yang Maha Hidup. Allah tidak akan mati selama-lamanya. Maka kita sampaikan kepada anak kita, wahai para bunda, wahai anakku, wahai nak, ya, hendaknya engkau bersandar kepada Allah. Kalau meminta sama Allah, minta pertolongan, minta tolong sama Allah. Dan ini subhanallah, ya. Dan ini Nana rasakan sekali. Ia pernah, ya, salah satu di antara anak saya, anak kita, yaitu apa? Terkunci di kamar mandi.
Ya, maka spontan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Ya Allah, tolonglah saya." Ya subhanallah, wahai para bunda. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, bagaimana anak yang belum baligh, anak yang masih kecil, ketika dia ditimpa ya kesulitan, dia langsung meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah dia ditolong, maka kita sampaikan, lihat dong, lihat ketika engkau berdoa kepada Allah, maka Allah langsung mengabulkan doamu. Maka ini kita berikan, yaitu apa? Materi kepada anak kita. Kalau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Ya, maka Allah Azza wa Jalla akan mengabulkan semua permintaan hambanya. Dan pelajaran yang terakhir jamaah, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya bagi kita untuk mempelajari akidah. Pentingnya bagi kita untuk mempelajari akidah, yang mana dengan akidah yang benar akan menuntun kita untuk semangat dalam beramal. Akidah yang benar akan menuntun kita untuk semangat dalam beramal. Maka kita ajarkan kepada anak kita tentang akidah, terutama tentang masalah tauhid, wahai para bunda sekalian. Ya, kalau misalkan anak kita habis kita belikan mainan, kita bilang, "Nong, siapa yang belikan mainan itu?" Ya, bunda, bukan bunda, tapi Allah yang memberikan mainan melalui bunda. Maka ucapkan kepada Allah apa? Pujian, yaitu apa? Dengan ucapan apa? Alhamdulillah. Ya, makasih ya Allah, sampaikan. Kita tuntun anak kita, subhanallah. Maka hal ini kelihatannya sepele wahai para bunda, tapi bermakna bagi anak, dan hal ini selalu anak tersebut ingat. Maka demikianlah kajian kita tentang yaitu masalah pembahasan yang ketiga dari pesan, yaitu sebelum bunda tiada, dengan tema wahai nak, yakini tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita sebagai orang tua, maupun bagi kita sebagai para pendidik, dan maupun bagi kita sendiri, bahwasanya di alam semesta ini tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita. Kita akan binasa, kita akan sirna, kita semua akan mati. Yang kekal itu tetap Allah Azza wa Jalla. Nah, demikian para bunda sekalian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah ya nanti yaumul ahad kita akan membahas, yaitu mengkaji tentang mendidik anak tanpa amarah, yaitu membedah buku yang ditulis oleh Al-Ustaz Abu Ihsan dan Ummu Ihsan tentang mendidik anak tanpa amarah, yang mana rencana kita nanti kajian itu berlanjut sampai bulan Ramadan, dan mudah-mudahan bisa selesai pembahasan kitab tersebut atau buku tersebut. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Maka sebelum kami tutup, maka kami menyimpulkan dari pertemuan kita yang ketiga. Kesimpulan yang pertama, hendaknya tugas orang tua menumbuhkan karakter keimanan yang ada pada anak kita. Bahwasanya setiap anak kita itu telah beriman kepada Allah. Tugas kita lagi bagaimana menumbuhkan karakter keimanan tersebut dengan perbanyak dialog, dengan perbanyak yaitu apa? Komunikasi dengan anak kita. Ya, dengan memperbanyak bertanya kepada anak kita dari sesuatu yang ada di alam semesta ini. Maka demikian, mudah-mudahan dengan itu anak kita menjadi anak yang tumbuh menjadi anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu semangat melakukan ibadah dan bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.